Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku pada data kelompok. Itu di dalam ukuran penyebaran data ya. Ini kan termasuk dalam ukuran penyebaran data. Oke. Di sini ada sebuah soal yang akan kita bahas, yaitu menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Kita langsung saja bahas bersama untuk soal yang pertama. Untuk yang pertama, kita disuruh menentukan simpangan rata-rata atau dikenal dengan SR. Di dalam menentukan simpangan rata-rata data kelompok, bisa kita tentukan dengan cara SR sama dengan sigma FI dikali dengan harga mutlak XI dikurangi dengan X bar dibagi dengan sigma FI. Sigma di sini artinya adalah jumlah, FI adalah frekuensi dikali dengan XI. XI di sini adalah nilai tengahnya, sedangkan X bar adalah rata-rata. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Soalnya di sini tadi ada nilai, ada frekuensi ya, di mana terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas, di mana untuk kelas yang pertama adalah 40 sampai 49, kelas yang kedua 50 sampai 59, dan kelas yang terakhir adalah 90 sampai 99. Ini frekuensinya 6, 9, 11, 6, 7, 1. Jumlah frekuensinya adalah 40 atau sigma FI-nya, sigma F itu adalah jumlah frekuensinya adalah 40. Nah, langkah pertama di sini kita kan disuruh menentukan ada unsur XI ya. XI di sini adalah nilai tengah. Maka langkah yang pertama adalah kita tentukan nilai tengahnya terlebih dahulu. Nah, cara menentukan nilai tengah adalah batas bawah, di sini batas bawah, ditambah dengan batas atas dibagi dengan 2. Oke, nilai tengah kelas yang pertama, batas bawahnya adalah 40, ditambah dengan 49 dibagi dengan 2. Ini tambahkan dulu, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 44,5. Untuk kelas yang kedua sama caranya. 50 tambah 59, 50 tambah 59 bagi 2. Hasilnya adalah 54,5. Nah, di dalam menentukan nilai tengah, ada cara yang lebih cepat. Cukup menghitung 2 kelas saja, sedangkan kelas berikutnya kita lihat dari sini. 44,5 kelas yang pertama. Kelas yang kedua adalah 54,5. Ini kan ditambah 10 ya. Kelas yang pertama dengan kelas yang kedua, jedanya adalah 10. Maka kelas berikutnya pasti tambahkan dengan 10. Tambah 10, 64,5. Tambah 10, 74,5. Tambah 10, 8,4, 84,5. Dan yang terakhir ditambah dengan 10, hasilnya adalah 94,5. Ini nilai tengahnya. Cara menghitungnya adalah seperti itu ya. Untuk mempermudah saja. Kalau mau dihitung seperti kelas yang pertama, kelas kedua, ya boleh. Hasilnya tetap sama. Oke. Setelah kita menentukan XI atau nilai tengah, kita tentukan X bar. X bar itu artinya adalah rata-rata. Nilai rata-rata. Nah, ini kan datanya kelompok. Untuk menentukan X bar data kelompok, X bar sama dengan sigma FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma FI. Ini artinya adalah jumlah frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka langkah yang kedua adalah kita tentukan FI kali XI-nya terlebih dahulu. Untuk kolom yang tambahan yang kedua adalah kita tentukan FI kali XI. Ini digunakan untuk mencari nilai rata-ratanya. Sehingga frekuensinya adalah 6 dikali dengan nilai tengahnya adalah 44,5. Kita kalikan 6 kali 44,5. Hasilnya adalah 267. Yang ini kita kalikan lagi. 9 dikali 54,5. Hasilnya adalah 490,5. 11 dikali dengan 64,5. Hasilnya adalah 709,5. 6 dikali dengan 74,5. Hasilnya adalah 447. 7 dikali dengan 84,5, hasilnya adalah 591,5. Dan yang terakhir adalah
1 dikali dengan 94,5. Hasilnya adalah 94,5. Setelah itu kita jumlahkan. Dari kelas yang pertama sampai kelas yang terakhir kita jumlahkan di sini. Totalnya adalah 2.600. Nah, setelah didapat 2.600 ini atau jumlah FI kali XI atau sigma FI kali XI, kita terapkan di sini untuk mencari rata-ratanya. 2.600 dibagi dengan sigma FI. Jumlah frekuensinya di sini adalah 40. Sehingga 2.600 dibagi dengan 40. Didapat hasil 65. Kita lanjut. Setelah didapat X-barnya atau rata-ratanya, maka kita tentukan di sini. Harga mutlak XI kurangi X-bar. Harga mutlak di sini adalah mempositifkan bilangan negatif. Jadi ketika nilai tengah dikurangi dengan rata-ratanya hasilnya negatif, maka hasilnya tetap dijadikan positif karena ada harga mutlaknya. Walaupun hasilnya negatif tetap jadi positif. Nah, oke, untuk kelas yang pertama di sini, harga mutlak XI, nilai tengah yang pertama yaitu 44,5 dikurangi dengan X-bar. X-barnya yaitu 65. Hasilnya sebenarnya itu negatif 20,5. Karena di sini ada harga mutlak, maka dipositifkan, yaitu menjadi 20,5. Kelas yang kedua, nilai tengahnya di sini adalah 54,5. Sehingga 54,5 dikurangi 65, hasilnya adalah 10,5. Kelas yang ketiga, nilai tengahnya adalah 64,5. Dikurangi dengan X-barnya rata-ratanya di sini adalah 65, sehingga hasilnya adalah 0,5. Ini harusnya negatif 0,5, maka karena ada harga mutlak, maka menjadi positif 0,5. Kemudian, kelas yang keempat, 74,5 dikurangi dengan 65, hasilnya adalah 9,5. Kelas yang kelima, 84,5 kurangi 65, hasilnya adalah 19,5. Dan yang terakhir adalah 94,5 kurangi 65, hasilnya adalah 29,5. Nah, setelah didapat nilai harga mutlak XI kurangi X-bar, baru kita kalikan dengan frekuensinya. Karena di sini sigma FI kali harga mutlak XI kurangi X-bar. Kita kalikan FI-nya. Ini kita kalikan FI-nya. FI-nya di sini frekuensinya adalah 6. 6 dikali dengan 20,5, maka hasilnya adalah 123. Kemudian yang kelas yang kedua, maka frekuensi kelas yang kedua yaitu 9 dikali dengan 10,5. Hasilnya adalah 94,5. Yang kelas ketiga, 11 dikalikan dengan 0,5, maka didapat 5,5. Kemudian 6 dikali dengan 9,5, didapat hasil 57. Kemudian 7 dikali dengan 19,5, hasilnya adalah 136,5. Dan yang terakhir adalah 1 dikali dengan 29,5. Hasilnya adalah masih tetap ya, 29,5. Setelah itu baru kita jumlahkan. Ini hasil perkalian frekuensi dengan harga mutlak XI kurangi X-bar. Setelah dikalikan baru kita jumlahkan. Totalnya adalah 446. Nah, setelah didapat ini baru kita masukkan ke dalam rumus. Sigma FI kali harga mutlak XI kurangi X-bar sama dengan, ini hasilnya adalah 446 dibagi dengan sigma FI-nya. Frekuensinya jumlahnya adalah 40. 446 dibagi dengan 40, hasilnya adalah 11,15. Inilah cara menentukan simpangan rata-rata data kelompok. Agak sedikit rumit ya. Oke, kita langsung lanjut. Yang B. Yang B di sini adalah menentukan ragam atau variansi dalam kurung S kuadrat. Lambangnya atau dinotasikan dengan S kuadrat.
Untuk menentukan S kuadrat atau ragam atau variansi data kelompok, caranya adalah sigma FI dikali dengan XI kurangi X bar kuadrat dibagi dengan sigma FI. Sebenarnya rumusnya hampir sama dengan yang tadi simpangan rata-rata. Bedanya di sini, kalau ragam atau variansi menggunakannya adalah dalam kurung XI kurangi X bar. Namun dikuadratkan. Tapi kalau simpangan rata-rata, pakainya harga mutlak. Ya, gitu. Ini sama, hasilnya tetap jadi positif. Kenapa? Karena ketika hasilnya negatif, kemudian dikuadratkan, negatif dikuadratkan, maka hasilnya tetap positif. Seperti itu ya. Oke, langsung saja. Caranya masih sama, bedanya di sini. XI kurangi X bar kuadrat ya. Bedanya di sini sama ini. Ya, langkah yang pertama masih sama, tentukan nilai tengahnya dulu. Caranya adalah batas bawah tambah batas atas bagi 2. Hasilnya adalah 44,5, sama kayak tadi ya. Ini juga sama, 50 tambah 59 bagi 2, 54,5. Untuk menentukan kelas yang ketiga, tambahnya berapa di sini? Kelas yang pertama dengan kelas yang kedua, tambahnya berapa? Oh, tambahnya 10, maka ke bawah tambahnya 10 semua. Tambah 10, 64,5, tambah 10, 74,5. Tambah 10, 84,5, tambah 10, 94,5. Caranya seperti itu ya. Nah, setelah itu kita tentukan X bar. X bar itu rata-rata. Sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Nah, FI kali XI-nya adalah frekuensi dikali dengan nilai tengah. Ini kita kalikan. Hasilnya adalah 267. 9 dikali 54,5 hasilnya adalah 490,5. 11 dikali dengan 64,5 hasilnya adalah 709,5. 6 dikali dengan 74,5 hasilnya adalah 447. 7 dikali dengan 84,5 hasilnya adalah 591,5, dan yang terakhir adalah 1 dikali 94,5. Maka hasilnya masih tetap ya, 94,5. Setelah itu baru kita jumlahkan di sini. Jumlahkan, hasilnya adalah 2600. Nah, kita cari X bar-nya. Sigma FI kali XI, sigma itu artinya jumlah. Jumlahnya berapa di sini? FI kali XI, jumlahnya adalah 2600. Sehingga 2600 dibagi dengan sigma FI-nya adalah jumlah frekuensinya adalah 40. Didapat hasil 65. Setelah didapatkan X bar-nya yaitu 65, baru kita mencari XE kurangi X bar dikuadratkan. Ini ya. Nah, caranya gimana? Nilai tengah yaitu 44,5 dikurangi dengan 65. Hasilnya adalah 20,5 ya. 20,5 kemudian dikuadratkan. Nah, hasilnya sebenarnya adalah negatif 20,5. Tapi karena dikuadratkan maka menjadi positif, yaitu 420,25. Kelas yang kedua sama, yaitu nilai tengahnya adalah 54,5 kurangi 65. Kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah 110,25. Kelas yang ketiga, 64,5 dikurangi 65, kemudian dikuadratkan. Hasilnya adalah 0,25. Kelas yang keempat, 74,5 dikurangi dengan 65. Dikuadratkan, hasilnya adalah 90,25. Kelas yang kelima, 84,5 dikurangi dengan 65 rata-ratanya, kemudian dikuadratkan. Hasilnya adalah 320,25. Dan yang terakhir yaitu 94,5 dikurangi 65 kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah 870,25. Nah, setelah didapat XI kurangi X bar dikuadratkan, baru kita kalikan dengan frekuensinya, yaitu kali 6 di sini. Kali 6, kali 9, kali 11, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah kali 1. Yang pertama, 6 dikali dengan 420,25. Hasilnya adalah 2521,5. Dan yang kedua, 9 dikali dengan 110,25. Didapat 992,25. Kelas yang ketiga,
11 dikali dengan 0,25. Hasilnya adalah 2,75. 6 dikali dengan 90,25 didapat hasil 541,25. Kemudian 7 dikali dengan 320,25 didapat hasil 2661,75. Dan yang terakhir adalah 1 dikali dengan 870,25. Hasilnya adalah masih tetap ya, 870,25. Nah, baru setelah ini kita jumlahkan. Jumlahkan semua dari kelas pertama sampai kelas yang ke-6. Hasilnya adalah 7.590. Nah, setelah didapat ini, sigma Fi kali dalam kurung Xi kurang X bar kuadrat, hasilnya ini, baru kita masukkan ke dalam rumusnya di sini. Sigma itu kan artinya jumlah. Nah, jumlah Fi kali dalam kurung Xi kurang X bar dikuadratkan, hasilnya adalah 7.590 dibagi dengan sigma Fi, jumlah frekuensinya yaitu 40. Nah, maka 7.590 bagi 40 hasilnya adalah 189,75. Ini nilai variansi atau ragamnya. Oke, lanjut. Yang terakhir yang C adalah menentukan simpangan bakunya atau dilambangkan dengan S ya. Nah, S atau simpangan baku adalah akar dari S kuadrat atau akar dari ragam atau variansi. Sehingga mencari simpangan baku ya harus mencari ragam atau variansinya terlebih dahulu. Berarti tinggal ditarik akarnya. Nah, akar S kuadrat di sini kan 189,75. Akar dari ini hasilnya adalah 13,77. Saya ambil dua angka di belakang koma ya. Kurang lebih seperti itu. Itulah cara menentukan simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku data kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.